Donetsk, Kharkiv, dan Zaporizhia kembali menjadi sorotan dalam laporan terbaru perang Rusia-Ukraina. Serangan udara, drone, dan artileri dilaporkan menghantam kawasan tersebut. Mari kita tinjau secara lebih rinci apa yang sebenarnya terjadi. Dalam satu hari terakhir, laporan resmi dan independen menyebutkan adanya serangan intensif di 3 wilayah utama, Donetsk, Kharkiv, dan Zaporizhia. Ketiga wilayah ini memang sejak lama menjadi titik panas dalam konflik dan kini kembali merasakan tekanan militer yang berat. Di Donetsk, serangan artileri dan roket menghantam kawasan permukiman. Sedikitnya, 1 orang tewas dan 9 lainnya luka-luka. Rumah-rumah, kendaraan, dan fasilitas umum rusak. Pihak lokal menekankan bahwa sebagian besar korban adalah warga sipil, sebuah pola yang terus berulang sejak awal perang. Di Kharkiv, 7 desa menjadi target serangan. Laporan menyebut 6 orang luka-luka. Rusia menggunakan kombinasi drone Geran 2, drone FPV, dan roket jarak pendek. Selain kerusakan pada bangunan, serangan ini juga menyebabkan gangguan pada jaringan listrik. Bagi warga, serangan semacam ini berarti kembali hidup dalam kondisi tanpa listrik dan air bersih, setidaknya untuk beberapa hari. Di Zaporizhia, serangan lebih besar terjadi. Lebih dari 500 serangan dalam sehari dilaporkan, mencakup tembakan artileri, roket, hingga drone. 1 orang luka di distrik Polohi. Puluhan rumah hancur, serta infrastruktur penting terganggu. Intensitas di wilayah ini menunjukkan bahwa Rusia terus menekan Ukraina di selatan, berupaya menjaga jalur darat yang menghubungkan Crimea dengan daratan Rusia. Meski skala serangan besar, garis depan tidak berubah drastis. Perang kini lebih banyak diwarnai aksi saling melemahkan ketimbang perebutan wilayah besar-besaran. Rusia tampaknya memilih strategi berlapis. Alih-alih mengandalkan serangan darat skala besar, mereka fokus pada operasi jarak jauh untuk menekan logistik dan moral lawan. Beberapa senjata yang digunakan antara lain: drone Geran 2, versi lokal dari Shahed buatan Iran, dipakai untuk serangan berbiaya rendah terhadap infrastruktur energi dan perumahan. Drone FPV berukuran kecil dan dikendalikan jarak jauh, efektif menghantam kendaraan dan posisi artileri Ukraina. Rudal jelajah kaliber dan KH-101 diluncurkan dari laut dan udara, digunakan untuk menyerang target strategis. Rudal balistik Iskander dipakai untuk menghantam sasaran bernilai tinggi yang dilindungi pertahanan udara. Bom FAB dengan kit UMPK menjadikan bom gravitasi konvensional sebagai senjata presisi dengan sayap tambahan. Rudal hipersonik Kinzhal, walaupun jarang, tetap menjadi ancaman karena kecepatan dan daya rusaknya. Dengan kombinasi ini, Rusia berusaha membuat Ukraina terus menghabiskan stok pertahanan udara. Biaya menembak jatuh sebuah drone dengan rudal barat bisa jauh lebih mahal daripada harga drone itu sendiri. Di sisi lain, Ukraina tetap berupaya bertahan dan menyerang balik. Sistem pertahanan udara seperti Patriot, NASAMS, dan Iris-T berperan besar dalam menangkis rudal dan drone. Namun, jumlah serangan yang begitu banyak membuat sistem ini tidak bisa selalu efektif. Ukraina juga melancarkan serangan balik menggunakan drone jarak jauh ke wilayah Rusia. Targetnya termasuk fasilitas industri, kilang minyak, dan pangkalan militer. Laporan terbaru menyebut unit khusus Ukraina yang dikenal sebagai Ghost berhasil menghancurkan pesawat angkut militer Rusia di Crimea. Bagi Ukraina, operasi semacam ini tidak hanya punya nilai militer, tetapi juga simbolis, menunjukkan bahwa mereka masih mampu membalas meskipun berada dalam tekanan.
Konsekuensi terbesar dari perang tetap dirasakan oleh warga sipil. Mereka meninggalkan rumah tanpa kepastian kapan bisa kembali. Kehilangan akses listrik dan air bersih menjadi masalah utama. Rumah sakit juga kesulitan menjaga layanan medis. Anak-anak tidak bisa bersekolah secara normal. Selain itu, kerusakan infrastruktur jangka panjang membuat biaya pemulihan semakin tinggi. Menurut perkiraan internasional, biaya rekonstruksi Ukraina sudah mencapai ratusan miliar dolar, jumlah yang akan terus bertambah seiring berlanjutnya perang. Reaksi internasional terhadap serangan terbaru cukup beragam. Uni Eropa mempercepat pembangunan drone wall di perbatasan timurnya. Tembok ini bukan fisik, melainkan jaringan radar, sensor, dan sistem anti-drone untuk melindungi negara anggota. Sekretaris Jenderal PBB kembali menyerukan perlindungan warga sipil dan memperingatkan risiko perang yang bisa meluas. Belarus, sekutu Rusia, menawarkan pasokan listrik ke wilayah Ukraina yang kini berada di bawah kendali Moskow. Minsk juga menyebut adanya proposal damai dari Kremlin, meski detailnya belum jelas. Perkembangan terbaru di Donetsk, Kharkiv, dan Zaporizhia menegaskan bahwa perang Rusia-Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Serangan terus berlangsung, korban sipil bertambah, dan upaya diplomasi masih buntu. Konflik ini bukan hanya soal perebutan wilayah, tetapi juga tentang pengaruh geopolitik yang lebih luas. Dunia kini menunggu apakah ada jalan menuju deeskalasi, atau justru konflik ini akan terus berlarut dengan dampak yang makin besar bagi semua pihak. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.